Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erlan Andriansyah dari kelas 13 IJA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari bab 12, 13, dan lampiran 7 dari buku Sakura sebagai pemenuhan tugas akhir dari pelajaran bahasa Jepang di SMK Negeri 1 Cimahi. Pada materi pertama ini, kita akan membahas mengenai materi yang terdapat pada bab 12 yang berjudul Gakko wa Nangatsu kara desu ka? Pada materi ini dijelaskan bahwa bagaimana caranya kita untuk mengungkapkan suatu pernyataan yang berisi mengenai tenggat waktu dari kapan dan sampai kapan kita belajar. Pada slide ini dijelaskan bahwa dalam 1 tahun ajaran terdapat 2 semester. Yang pertama ada Ichigaki yang dimulai dari Shichigatsu sampai Junigatsu, yaitu dari bulan Juli sampai bulan Desember. Lalu disambung oleh Yasumi yang berarti libur, dan langsung disambung ke Nigaki, yaitu semester 2 yang dimulai dari Ichigatsu sampai Rokugatsu, yang berarti dari bulan Januari sampai ke bulan Juni, dan diteruskan oleh Yasumi yang berarti libur. Selanjutnya ada kata benda. Pada pola kalimat ini dijelaskan bahwa bagaimana cara kita menggunakan kalimat tersebut. Jadi kalimat tersebut dapat digunakan dengan pola kata benda pertama, lalu penjelasan waktunya disambung dengan kara yang berarti dari, lalu dilanjut dengan kata benda 2, dijelaskan kalimat kata waktunya disambung dengan made des. Sebagai contoh, Gakko wa Shichigatsu kara Rokugatsu made des. Sebagai catatan, kara ini yang berarti dari, yang menandakan bahwa waktu memulai sebuah kegiatan, dan made yang berarti sampai, yang menandakan waktu berakhirnya suatu kegiatan. Pada partikel kara dan made ini dapat digunakan juga secara terpisah. Contohnya, Gakko wa Shichigatsu kara desu. Kata tanya. Di sini ada beberapa kata tanya yang dapat digunakan sebagai implementasi dari penanyaan sebuah tenggat waktu dari 1 tahun ajaran. Yasumi wa nan ichi kara nan nichi made desu ka? Yang berarti libur dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Jawabannya adalah Futsuka kara Kokonaka made desu, dari tanggal 2 sampai tanggal 9. Untuk contoh yang kedua ada Singapura no Gakko wa Nangatsu kara Nangatsu made desu ka? Yang berarti sekolah di Singapura dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Jawabannya adalah Hachigatsu kara Rokugatsu made desu. Pada materi kedua ini akan dijelaskan mengenai materi yang terdapat pada bab 13 yang berjudul Nanji desu ka? Pada bab ini dijelaskan bagaimana cara kita untuk
menjelaskan informasi mengenai waktu yang dapat berupa jam ataupun menit. Setiap jam dalam bahasa Jepang disebutkan sebagai berikut, yaitu jam 1 yang berarti ichiji, jam 2 niji, jam 3 sangji, jam 4 yoji, jam 5 goji, jam 6 rokuji, dan dilanjut oleh jam 7 shichiji, jam 8 hachiji, jam 9 kuji, jam 10 juji, jam 11 juichiji, dan jam 12 yang berarti juniji. Adapun keterangan menit yang dapat dijelaskan dengan bahasa Jepang. Cara penyebutannya adalah gofun yang berarti 5 menit, jufun yang berarti 10 menit, jugofun yang berarti 15 menit, dan juga nijupun yang berarti 20 menit. Pola kalimatnya. Struktur kalimat yang dapat digunakan untuk menyebutkan pukul atau jam ataupun menit tadi, seperti yang tadi telah dijelaskan, yaitu dengan cara menyebutkan keterangan angkanya terlebih dahulu, jam berapa, lalu diteruskan dengan kata ji di akhirannya untuk menyebutkan pukul atau jam, dan menyebutkan pun atau fun sebagai struktur kata untuk menyebutkan menit. Di sini untuk pola kalimatnya yaitu ada kata benda 1 lalu dilanjutkan oleh bilangannya, dilanjutkan oleh ji, dan kata benda 2 keterangan bilangannya, dilanjutkan oleh fun atau pun, dan des. Jadi pola kalimat yang dijelaskan tadi adalah untuk digunakan sebagai pernyataan yang menyatakan jam dan menit sekaligus. Contohnya pukul 2:10 yang dapat disebutkan dalam bahasa Jepang yaitu niji jupun. Pukul 4:15 yoji jugofun, dan sekarang pukul 10:30 ima jujihang atau ima jujisang jupun. Dalam pola kalimat tadi dapat diimplementasikan ke contoh percakapan sebagai berikut. Ima nanji desu ka? Sekarang pukul berapa? Shichiji desu. Pukul 7. Ima nanji desu ka? Sekarang pukul berapa? Kujigo fun desu. Pukul 9:05. Pada materi ketiga ini, yang akan dibahas adalah lampiran 7 pada buku Sakura. Pada lampiran 7 ini memuat materi mengenai kegiatan tahunan yang ada di Jepang. Contoh pertamanya adalah ini. Ini adalah gerbang sekolah yang dihias khusus untuk Bungasai, yaitu sebuah acara pentas seni dan budaya yang biasanya dilakukan setiap tahun di sekolah-sekolah di Jepang. Pada acara Bungasai ini terdapat berbagai bazar, makanan kecil tradisional Jepang seperti yakisoba,
nomi mono, pernak-pernik ataupun barang-barang lainnya yang berkaitan dengan hal-hal yang dibuat oleh siswa-siswa tersebut. Selain ada acara tadi, ada pun pentas seni yang disebut Gakuensai. Biasanya sering dilaksanakan pada musim gugur. Pada acara ini, sekolah dan kelas dihias dengan beraneka ragam hias-hiasan dan dengan tema yang menarik. Berbagai acara dipertunjukkan, besar pun hadir. Di acara seni dan budaya bertempat di sekolah, suasananya sangat meriah. Setiap kelas lazimnya menampilkan kebolehannya dalam seni, dan masing-masing kegiatan ekstrakurikuler pun melakukan hal demikian. Semua kegiatan ini merupakan kerjasama antara siswa, di mana para guru hanya bertindak sebagai pembimbingnya dalam pelaksanaan festival tersebut. Kegiatan ketiga adalah Taikusai, yang berarti festival olahraga. Taikusai ini pun sangat meriah diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Biasanya sering dilaksanakan pada musim semi dan gugur. Selain lomba atletik, terdapat juga lomba-lomba olahraga lain yang bersifat permainan. Biasanya, olahraga-olahraga tersebut bersifat kekompakan dan dimainkan lebih dari satu orang. Lomba jenis ini memerlukan kekompakan dan kerjasama yang tinggi antar anggota timnya. Dan yang terakhir, ada acara tahunan yang menebarkan adalah saat penerimaan raport. Berbeda dengan acara-acara lainnya yang bersifat fun. Pada hari ini, seluruh siswa berkumpul di aula untuk mendengarkan pidato kepala sekolah yang berisi nasihat dan harapan agar pada catur bulan yang akan datang, prestasi akan lebih baik lagi. Selesai mendengarkan pidato kepala sekolah, siswa ke kelas masing-masing untuk menerima raport dari wali kelasnya. Sekian penjelasan dari materi bab 12, 13, dan juga lampiran 7 dari buku Sakura. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan tadi yang disengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.